Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah mengutus Putramu bagi kami. Tambahkanlah iman kami, agar kami semakin percaya akan Dia, dan mampu mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja merenungkan tentang Petrus dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Di satu sisi, Petrus memiliki keterbatasan manusiawinya. Namun di sisi lain, Petrus merupakan pribadi yang tulus, yang mau berjuang sungguh-sungguh untuk Sang Guru. Ketulusan dan kesungguhan Petrus dalam mengikuti Yesus membuatnya mendapat kepercayaan yang besar dari Yesus. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Hari ini secara khusus, Yesus menekankan kepada kita semua tentang syarat-syarat mengikutinya. Dikatakan bahwa barang siapa yang mau mengikutinya, ia harus bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. 3 poin ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam mengikuti Yesus. Penyangkalan diri bertujuan untuk memurnikan diri, mengakui kuasa dan kehendak Tuhan dalam diri dan hidup kita, serta menjadikan kita pengikut yang layak dan pantas baginya. Tak bisa disangkal bahwa dalam diri manusia akan selalu ada dorongan-dorongan kedagingan yang tak selaras dengan kehendak Tuhan. Dorongan itu bisa berwujud rupa-rupa keinginan yang tak teratur dan akan membawa kita jauh dari Tuhan. Penyangkalan diri ini menjadi penting dengan menyadari bahwa sebagai orang Kristiani kita harus mengikuti Kristus. Demikian juga dengan salib. Salib seringkali diartikan sebagai derita dan beban dalam kehidupan. Mengangkat salib dan memikulnya merupakan satu tindakan yang membutuhkan kerendahan hati dan juga sikap pasrah serta percaya akan kuasa Tuhan. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa salib bukan sekadar lambang penderitaan, tetapi juga merupakan lambang kemenangan. Kita tak boleh gentar dan ragu untuk mengangkat salib dan terus berjalan. Selain menyangkal diri dan memikul salib, poin penting yang harus diperhatikan juga adalah mengikuti Yesus. Yang ditekankan dalam mengikuti Yesus adalah kesediaan kita untuk meninggalkan segala sesuatu dan bersedia dengan tulus untuk mengikutinya. Ketiga poin yang disebutkan itu tidak sekedar untuk diketahui, tetapi lebih dari itu agar bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari secara seimbang. Penekanan pada salah satu poin dan mengabaikan poin yang lain, maka akan terjadi kepincangan dan tentunya merugikan diri sendiri. Menjadi pengikut Kristus tetapi tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, selalu mengeluh, mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, tentu tidak pantas menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, hal yang harus kita lakukan saat ini adalah berusaha memurnikan kembali motivasi kita dalam mengikutinya.
seperti Petrus, kita semua memiliki keterbatasan, terkadang ceplas-ceplos, terkadang tidak setia. Kita juga diingatkan Yesus bahwa pada saatnya nanti Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Untuk itu, selain memurnikan motivasi, hal lain juga yang harus kita lakukan adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Kami diingatkan untuk berani menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Putra-Mu. Semoga kami mampu serta berani mengikuti Dia dengan baik dan benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.